Ya, sementara itu puncak arus balik Lebaran pada H+3 menyebabkan ruas tol Semarang-Solo mengalami kemacetan panjang hingga 10 km lebih. Ya, namun kemacetan yang tidak biasa tersebut justru menjadi tontonan gratis warga sekitar saat mengisi waktu luang sore hari. Menonton pertunjukan hiburan mungkin sudah biasa. Namun kalau kemacetan kendaraan jadi tontonan menghibur, ini baru unik. Itulah yang dilakukan sejumlah warga di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersantai di rumput pinggir tol dengan kontur tanah yang lebih tinggi dari jalan tol, sejumlah warga asik menyaksikan kemacetan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran. Kemacetan kendaraan memang mengular cukup panjang hingga 10 km di ruas tol Semarang-Solo kilometer 462. Banyak juga warga yang mengabadikan momen kemacetan untuk diunggah ke media sosial. Ada juga sopir bus yang membunyikan klakson telolet yang disambut antusias warga. Sesekali warga pun melambaikan tangan, yang dibalas lambaian tangan juga oleh para pemudik. Harus balik ya. Setiap tahun mesti lihat sini ya Mas? Setiap tahun Mas. Terus Mas, biasanya seramai ini, semacet ini nggak Mas? Biasanya nggak sampai semacet ini Mas. Sepi biasanya Mas. Berarti sering di sini juga ya Mas ya? Sering lihat ini ya? Iya, nyore-nyore. Jalan tol Trans Jawa yang biasanya lancar di puncak arus mudik dan balik tersendat akibat meningkatnya volume kendaraan pemudik. Siapa sangka kemacetan pun bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainus melaporkan. Iya, bahagia itu sederhana ternyata ya. Kayak gitu ya. Iya, duduk-duduk di rumput sambil ngopi, ngeliatin orang macet ya gitu kan? ya. Itu antara apa? Tertawa di atas penderitaan orang lain atau? Mungkin jadi ya. Mungkin kalau saya nonton dangdutan itu biasa, atau biasa udah biasa. Tapi kalau ngeliat orang tuh kayaknya macet-macetan kayak gitu ya. Itu di atas Tapi itu bagus loh. Tadi menyapa kan. Benar. Atau nggak mungkin beliau ini jurnalis lepasan, freelance mungkin. Jadinya itu video-videonya tinggal dikirim ke mungkin ke media-media lain juga. Siapa tahu menjadi tambahan ya, untuk yang lagi nonton tadi ya. Kreatif ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan pemirsa secara keseluruhan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan selama arus balik dan mudik Lebaran 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran meninjau langsung arus balik Lebaran 2024 di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada para pemudik. Budi Karya juga tak menampik terjadi kemacetan di sejumlah titik, namun hal tersebut masih bisa teratasi. Kalau kita bicara soliditas, kolaborasi, salam presisi, itu benar-benar dilaksanakan. Jadi saya terharu dan sangat bangga bahwa apa yang selama ini kita katakan itu memang dilaksanakan dengan baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan terjadi peningkatan jumlah pemudik tahun ini. Kapolri menyiapkan sejumlah opsi untuk bisa mengurai kemacetan, salah satunya dengan menyiapkan jalur arteri sebagai alternatif jika terjadi kepadatan di jalan tol. Ini untuk membantu mengurai. Namun demikian, apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau stuck, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau para pemudik untuk selalu menaati peraturan dan tidak memaksakan berkendara jika sudah kelelahan dan mengecek kondisi kendaraan serta mengisi penuh bahan bakar saat akan melakukan perjalanan. Saya menghimbau kepada pengendara yang akan balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk, kemudian isi BBM yang full. Kemudian juga cek kondisi kendaraan, bannya dicek yang teliti, kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut maksimal 60 km per jam supaya tidak terjadi laka lantas. Dan tidak kalah pentingnya untuk para petugas juga tetap jaga kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut arus mudik dan balik tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Angka kecelakaan pun menurun dari tahun sebelumnya. Secara umum, capaian-capaiannya sudah sangat baik dibanding tahun 2023 ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan. Bahkan idealnya memang harus zero accident, tetapi itu memang masih belum bisa tercapai untuk kondisi sekarang. Tetapi dibanding tahun lalu rata-rata mulai dari angka kecelakaan, angka meninggal dan juga jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Kakor Lantas dan jajarannya memantau langsung arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Peninjauan dilaksanakan agar arus balik lebaran 1445 Hijriah berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari Bandung menuju ke Jakarta mengalami kemacetan hingga 10 km. Ya, lonjakan kendaraan arus balik juga terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 123 Kabupaten Bandung Barat arah Jakarta. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjebak macet di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79 sekitar daerah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan ini cukup panjang, yakni dari pertemuan arus tol Cipularang dengan tol Cikampek atau lebih dari 10 km. Kepadatan dan kemacetan arus kendaraan ini disebabkan warga yang berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya kembali ke Jabotabek karena cuti libur lebaran usai. Gelombang arus balik terus mengalir kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur terus memadati ruas jalan Purbalenyi. Lonjakan kendaraan pribadi pemudik mengular sejak Minggu siang hingga Senin malam. Antrian kepadatan kendaraan di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 123 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.